mahfuz. Maka ini contoh dan definisi dari al-khafd. Kemudian setelah itu wa tanwin. Kami sebutkan tadi sama antara khafd dengan tanwin, namun bedanya tanwin dengan kasrotain. Dan definisi tanwin disebutkan oleh para ulama, nun sakinah zaidah talhaqu akhir asma lafdhan la khattan. Tanwin itu nun sukun yang ada pada ism di akhirnya tidak tertulis tetapi dilafadzkan. Awas, tidak tertulis tetapi tidak ada tulisannya tetapi dilafadzkan. Contohnya kitabun, Muhammadun, qalamun. Maka tadi un dan juga majrur misalnya marartu bi Muhammadin. Maka Muhammadin di sini majrur dengan ba, tapi dia dengan tanwin. Bi Muhammadin. Bukan seperti tadi, yang mana dia majrur maliki yaumi ad-dini. Di sini tidak, bi Muhammadin. Apa definisinya tadi kami sebutkan? Nun as-sakinah terasa di dalam ism ini disebutkan tetapi tulisannya tidak ada. Sekarang saya mau tanya, Muhammadun ada nunnya apa tidak tulisannya? Muhammadun, Muhammadin ada nunnya? Tidak ada. Akhirnya dal. Loh, kok ada suaranya din? Kayaknya ada dal ya nun, Muhammadin. Itu tidak ada tulisan nun. Maka ini yang dinamakan dengan bahwa tanwin itu nun as-sakinah yang dilafadzkan namun tidak ada tulisannya. Ini definisi dari tanwin nun sakinah zaidah talhiqu akhirul asma lafdhan la khattan. Lafdhan la khattan, tidak ada tulisannya. Atau dengan istilah lain dhammatain, kasratain, fathatain, seperti itu. Seperti kitabun jadi kitaban, jadi kitabin. Contoh kitabun jika marfu, Allah berfirman kitabun unzila ilaika. Kitabun unzila ilaika. Maka syahidnya kitabun. Di sini ism. Dan bisa jadi mansub, bisa jadi majrur. Contohnya dari mansub, laqad anzalna ilaikum kitaban. Laqad anzalna ilaikum kitaban. Apa i'rab kitaban? Mansub maf'ulun bih, anzalna ilaikum kitaban. Maka kitaban maf'ulun bih mansub. Sahihnya kitaban dengan tanwin ban, dan dia ism. Dan majrur masih kitab. Allah berfirman amantu bima anzalallah min kitabin. Maka kitabin kenapa majrur di sini, apa i'rabnya? Masuk min kitabin. Maka kitabin di sini majrur dengan min, namun alamat jarrihi dengan tanwin. Beda dengan kasrah. Maka tadi kita misalkan kitabun marfu, kitaban mansub, min kitabin majrur, maka di sini alamatu jarrihi dengan tanwin. Maka ini alamat dari ism. Karena fi'il tidak ada tanwin. Tidak ada doroba menjadi doroban. Fi'lun amr idribu menjadi idribun. Tidak ada. Fi'lun mudhari' yahruju menjadi yahrujun. Ada nunnya, tidak ada. Maka tanwin dan khafd tidak ada pada fi'il. Maka dia alamat ism. Al-khafd juga. Contohnya misalnya fi'lun mudhari' yahruju menjadi yahruji, ataupun fi'lun madi kharaja menjadi kharaji, tidak ada. Maka ini alamat dari khusus ism, tidak masuk kepada fi'il. Pertanyaan
Lalu bagaimana di beberapa ayat seperti yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'i bil kasrah. Hasan iltaqa baina sakilain. Dia majzum yarfa karena jawabul fi'il dari ayat yang sebelumnya. Karena dia majzum menjadi yarfa, kemudian alladina yarfa'illah, lafzul jalalah Allah, dan lafzul jalalah Allah alif dan lam sukun. Berarti bertemu yarfa terus Allah, maka gimana mau dibaca? Yarfa lah dikasrahkan ainnya jadi yarfa'illahu. Maka di sini bukan dia fi'il kasrah. Di i'rabnya yarfa'i fi'lun mudhari' majrur. Diketahui orang semua. Kenapa majrur? Tidak ada fi'lun harf asal. Tidak ada fi'lun mudhari' itu majrur ta'alluq. Kilakuma. Fi waqti daras mudharabah. Masya Allah. La tadhab, ana ba'azib lahu darban. Alladhi yadhab azib lahu darban. Adalah dia waktu ya jamaah. Malakum. Habis waktu kita untuk mukul anak-anak bandel. Alhamdulillah. Lebih terang sekarang dia, lebih paham. Terbuka otaknya. La ilaha illallah. Lazim dor. Subhanallah. Maka syahid dari ayat yang 3 tadi, kitaban, kitabin, kitabun, semuanya tanwin. Dan poin pendalilan kita tanwin yang kasrah min kitabin. Maka di sini makna dari tanwin, definisinya dan contohnya dari Al-Qur'an. Kemudian syarat ataupun alamat yang berikutnya biduhul al-alif wal lam. Sebelum kita masuk kepada permasalahan poin pendalilan syahid contoh ism dengan tambahan alif lam, sebelum itu kita masuk kepada pembahasan kalimat penulis biduhuli al-alif wal lam. Panjang masuknya al-alif wal lam. Maka apakah ini benar apa tidak? Jawabnya boleh pada dasarnya. Namun min babil afsah, lebih fasih, di dalam lughatil arabiyah ada ketentuan bahwa alif dan lam dua huruf, alif dengan lam, ya. Maka jika ada dua huruf bersambung, maka tidak dibaca satu-satu, alif dan lam tidak, tetapi al itu di Arab. Maka yang afsah bagusnya biduhuli al, seperti itu. Pertama, lebih mukhtasar, lebih pendek daripada biduhuli al alif wal lam. Ya apa tidak? Yang kedua, tidak fasih karena lughah Arabiyah asalnya dari lughah Arab yang fasih. Allah berfirman bilughatin arabiyyin mubin, dengan bahasa orang Arab yang fasih. Maka al itu kata Arab. Maka kaidah mengatakan anal kalimah idza kanat mukawwanah min harfin wahid nutiqa bi ismiha la musammaha. Contohnya tadi kita misalkan kal an'am, kita ingin mengatakan satu huruf kaf itu wal kaf, gitu maknanya. Wal kaf, maka kaf ini di ucapan al-an'am yufidu tasbih, memberikan makna penyepertian seperti binatang ternak. Kenapa kita katakan al-kaf? Karena satu huruf, maka disebutkan pembentuknya kaf. Seperti huruf hijaiyah. Alif, satu huruf. Ba dengan alifnya. Ta dengan alifnya. Seperti itu tulisannya. Maka jika satu huruf indal Arab, huruf hijaiyah ataupun huruf ma'ani dan mabani, namun satu huruf diwakilkan dengan bentuknya semuanya. Jika menyebutkan alif dikatakan alif, berarti tulisannya alif, lam dan fa, alif.
atau satu huruf. Namun di kaidah walakin jika dia disebutkan nutiqo bismihi seperti jim, yakni jim ataupun kaf menjadi kaf, khilafan lil kalimah muqawwanah min aktsar, maka jika kebalikannya, jika dia itu disebutkan dua huruf atau lebih, maka disebutkan dengan bacaan langsung. Disebutkan dengan bacaan langsung. Jika dia lebih dari satu huruf, fa innahu yuntaq bi musammahu la bi ismiha. Tidak dinamakan satu-satu bagiannya seperti tadi alif lam kan dua, tidak al alif wal lam, tidak, tetapi al seperti itu. Al. Makanya ini adalah kaidah di dalam ilmu lughatil arabiyyah. Seperti al di sini terbentuk dari dua, alif dan lam. Fahiyah muqawwanah min harfain al alif wal lam. Maka yang fasih tidak dikatakan satu-satu al alif wal lam bidukhuli al alif wal lam, tidak, tetapi bidukhuli al, karena terdiri dari dua huruf disambungkan hurufnya itu al. Mana dalilnya? Kita kembali kepada para ulama kibar yang memberikan ucapan al. Seperti Imam Ibnu Hisham di saat beliau memberikan alamatul ism juga di dalam Alfiyah Ibnu Malik, syair yang 1000 tentang bahasa Arab, maka dia mengatakan bil jarri wa tanwini wa nida wa al. Syahidnya wa al. Tulisannya al, hamzah dengan lam. Tidak seperti di definisi ini bidukhuli al alif wal lam. Sudah panjang juga kurang fasih. Tapi yang fasih wa al, maknanya wa alif wal lam. Maka Ibnu Hisham pun memberikan definisi dari ism bil jarri wa tanwini wa nida, berarti ada yang tidak disebutkan oleh Al-Khattab apa an-nida. Karena yang datang setelah harfu nida ism, contohnya ya Nuhu qad jadaltana, ya Ibrahimu a'rid an hada. Ibrahimu dan Nuhu dua-duanya ism. Yang datang setelah harfu nida ya, ini tambahan dari matn tadi yang kami sebutkan. Dan sahihnya di sini wa al, alif wa lam disebutkan dengan al. Maka ini poin pendalilan. Dan begitu pun Imam Ibnu Hisham di kitab yang Qatrun Nada, fa amal ismu fa yu'rafu bi al karrajul. Ya, tidak menyebutkan bi alif wa lam. Sudah panjang, kurang fasih, maka al lebih baik, lebih pendek dan lebih afsah. Maka alhasil barakallahu fikum, mata mawajadna kalimah makruna min harfain, di lughatil arabiyyah tidak dibaca satu persatu. Maka alif lam tidak dibaca al alif wal lam, tetapi al, paham ya? Maka inilah dia kalimat. Maka selesai intiqad kita kepada Al-Khattab. Namun intiqad ini juga tidak begitu asas ataupun urgen, karena hanya mengikuti kefasihan Arab saja dan agar mempermudah menghafal. Bidukhuli al, dah beres daripada al alif wal lam. Alhasil selesai dari ucapan kita tentang al. Kemudian kita ingin memberikan contoh tentang al ini. Kalau tadi telah kita sebutkan di kasroh kitab, mulai dari lafaz kitaban, mansub, kitabun, majrur, kitabin, dan sahihnya min kitabin. Maka sekarang kita berikan 3 contoh kalimat juga yang marfu, majrur, mansub, dan dia ism, dikarenakan masuknya al tadi. Coba syahidnya mana ya Rahmat? Lihat mana ism yang berhubungan dengan pembahasan kita. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, di yang paling dekat surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mana ism? Ihdina fi'il madhi. Fi'il amr. Ya kan? Ihdi maknanya ya Allah berikanlah aku hidayah.
berikanlah kami hidayah. Mana isimnya? As-sirat, iya kan? Ada al-mustaqim, ada al. Dua ini. Berarti as-sirata dan al-mustaqima dua-duanya ism. Maka as-sirata ism dan al-mustaqima ism aidan. Aina alamatul ismi? Raja ilal alif wal lam. Qul al. Fahim? Qadalan nabahna wa ta'ibna. Wa antar tarjih aina alamatul ismihi? Al alif wal lam. Qul al. Maka di sini sahihnya al di as-sirat dan al di al-mustaqim. Keduanya isim, paham? Kemudian disebutkan wa huruful khafdi. Maka alamat yang kelima yang terakhir disebutkan oleh Al-Khattab wa huruful khafdi. Maka apa itu huruful khafdi? Huruful khafdi dia adalah huruful khafd allati tadkhulu alal asma. Dia adalah huruf yang masuk kepada ism-ism dan fungsinya mengkasrohkan ism yang datang setelahnya. Dan pengkasrohan ini dia masuk kepada dua jenis dari ism. Yang pertama matajurul asma al-dhahirah. Dan yang kedua matajurul asma al-mudmarah. Jadi ada harf yang dia masuk kepada ismun dhahir dan ismun mudmar. Telah kita sebutkan tadi contoh ismun dhahir seperti kitabun dan ismun yang mudmar seperti alladzi ataupun domir tadi, domir munfasil dan muttasil, huwa ataupun kitabuhu, maka hu domir munfasil, domir muttasil. Maka contoh-contoh tadi telah kami sebutkan domir muttasil, ismun domir dan ismun yang dhahir, maka huruful khafd pun sama. Ada huruful khafd terbagi menjadi dua, kami sebutkan yang masuk kepada dua jenis. Dia masuk kepada ismun dhahir dan masuk kepada ismun domir. Yang masuk kepada ismun dhahir misalnya indah kayak apa kata yaqulu ta'ala fi kitabihil karim ayna syahid subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayna syahid? Yantihi tayyib. Kemana? Minal masjidi wa ilal masjidi. Maka min wa ila wa min juga bi ba min wa ila. Maka ini semuanya harful jar. Kenapa? Karena abdihi majrur dengan ba, bi abdihi. Dan yang kedua minal masjidi al-haram ilal masjidi al-aqsa. Al-masjidi dua-duanya di sini majruran dikarenakan min, minal masjidi dan ila al-masjidi dan bi ibadihi. Maka ba dan min dan ila semuanya adalah ismun afwan. Semuanya adalah harf jar yang mengilzamkan masuk ism kepadanya menjadi majrur. Maka min harfi jar, ila harfi jar dan ba harfi jar. Adapun misal berikan lagi di sini nazilna alal misal indah ya berkata tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah. Ayat syahid. Kita ingin jenis yang kedua, wa huwa yajurru al asma al mudmarah, masuk kepada ism al mudmar. Apa contohnya? Minhum man kallama Allah. Maka minhum min harfu jar.
dan domir hum, yakni hakikatnya domir ha dan mim lil jamak, namun untuk mempersingkat dan untuk mubtadiin minhum, maka domir ha di sini dia domir dan ism berbentuk domir. Paham ya? Berarti min masuk kepada tadi al-masjidi ismun dhahir, dan min masuk kepada ismun mudmar min hum, itu syahidnya. Dan bisa jadi harfu jar dia hanya masuk kepada ismun yang dhahir saja. Jadi tidak boleh masuk kepada domir. Maka kalau tadi ila masuk kepada dua, kepada domir dan kepada dhahir. Tadi ilal masjidi dan kepada domir ilaihi, ilaihim, ilaika, dan begitu pun ba bi ibadihi, bisa juga biki, bika, bikum, bihim, masuk kepada dua jenis domir dan dhahir. Namun di sana ada dari huruf-huruf jar yang hanya masuk kepada ismun dhahir saja, tidak bisa masuk kepada domir. Apa contohnya di pelajaran yang terlalu di Al-Ajrumiyah? Karena di Al-Ajrumiyah disebutkan contoh-contohnya. Maka apa? Rubba. Masih ingat apa makna rubba? Rubba bermakna adad kabir wa adad shaghir. Jumlah yang dipakai bisa jumlah yang besar dan jumlah yang kecil. Kita berikan contoh dari jumlah yang kecil, hadis, ucapan Arab. Allah, bukan ayat. Ucapan Arab, berkata Al-Arab, rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Rubba akhin laka lam talidhu ummuka. Misal ini dinukilkan oleh Abu Ubaid Ibnu Salam di kitabnya Al-Amthal. Al-Amthal dari ucapan Arab. Kalau sekarang pakai bahasa Indonesia pepatah, dari bahasa pepatah Indonesia, maka ada pepatah Arab dinamakan Al-Amthal. Pertama apa syahidnya di sini? Rubba akhin. I'rabnya akhin apa? Majrur dikarenakan mudhaf ilaih. Dan syahidnya apa di sini? Rubba masuk kepada apa? Ismun dhahir. Maka akhin harus ism. Itulah huruful khafd, dia masuk kepada ismun baik dhahir ataupun dhamir seperti tadi ila, min, ba. Namun di sini rubba tidak bisa masuk kepada dhamir. Hanya masuk kepada dhahir, berarti rubba akhin. Maka tidak ada di kalangan Arab mengatakan rubahu, rubahuma, rubahum. Wallahu a'lam, tidak didapati seperti itu. Maka rubba hanya masuk kepada ismun dhahir. Rubba akhin laka lam talidhu ummuk. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah sedikit sekali rubba akhin laka. Sedikit sekali persaudaraan yang kamu buat dengan saudara kamu itu, yang mana dia itu lebih kental persaudaraannya daripada saudara kandung. Dan ini kebanyakan yang kita lihat, saudara kandung kalau di Arab mereka sangat kental persaudaraannya. Karena di Arab ta'assubnya keras. Si Muhammad dipukul, Hudzaifah tidak ridho, akan balas dendam sampai tumpah darah. Dengar juga si Abdurrahman yang bukan kakak kandung tetapi kakak dari bapak, aku pun tidak ridho. Akhirnya tiga-tiganya mengeroyok yang memukul Muhammad dan Muhammad ngantuk. Kita lagi cerita Muhammad dan dia ngantuk. Maka ta'assubnya tinggi. Persaudaraan mereka kental. Namun orang Indonesia kita tidak bisa melihat seperti itu. Si Nasr dipukuli, kakaknya cuek saja. Iya. Alhasil kita lihat ta'assubnya kurang. Tapi kalau di Arab berani memukul adik saya, dikeluarkan semua saudara-saudaranya. Bahkan adik dari bapak, adik dari ibu.
Kayak si Abdurrahman dengan Muhammad keluar juga. Enggak cukup dengan itu, anak pamannya, sepupunya ikut. Seperti itu keadaannya. Jadi ada yang berani membunuh, dan alhamdulillah di Yaman masih ada kisos, dibunuh dari satu keluarga. Maka akan datang saudaranya, bapaknya, sepupunya, kakeknya, semua bawa senjata. Minta anak yang membunuh tadi itu diserahkan ke mereka untuk dibunuh lagi. Namun intinya ta'assubnya besar. Maka di sini kembali kepada permasalahan rubah akhil laka lam talidhu umur. Kenapa diadakan seperti ini? Karena persaudaraan dari nasab, dari keluarga itu sangat keras. Namun sedikit dari mereka ada persahabatan, the old friend yang sangat kental, yang ternyata bukan dari nasab. Seperti persaudaraan si fulan dengan Alan karena agama, maka saling membantu dari segi harta, saling membantu dari berbagai segi. Bahkan dari perkara harta, perkara nama baik dan sebagainya, bahkan perkara berhubungan dengan darah, dia siap untuk menumpahkan untuk saudara yang bukan dari kandung. Maka itu ucapan Arab, rubah akhil laka lam talidhu umur, sedikit dari saudara yang lebih kental daripada saudara-saudara kandung, dan dia bukan dari saudara kandungmu. Itu makna rubah di sini. Dan sahihnya rubah masuk kepada akin. Maka akin di sini dan tidak masuk rubah kepada ismun dhamir. Dan di dalam hadis ini bermakna sedikit, dan di dalam hadis bermakna banyak, datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih, rubah kasiatin fidunya ariyatin fil akhirah. Maka makna rubah di sini yufidu taksir, banyak. Maka berapa banyak perempuan yang kasiatin fidunya, seakan-akan mereka berpakaian, namun pakaiannya modis, sehingga dari depan panjang, pas di belakang belah tengah, di antara dua pahanya belah, ataupun menggunakan jilbab tertutup, tapi jilbabnya gaun, kelihatan pendeknya di belakang atau di atas, siasil bakor, seperti punduk unta ataupun punduk dari sapi. Maka di sini penyebab masuk api neraka. Sehingga banyak di dalam hadis ini disebutkan rubah kasiatin fi dunya ariyatin fil akhirah. Berapa banyak dari perempuan yang di dunia tertutup, tetapi di hari akhirat dia akan terbuka, diadab oleh Allah seperti itu dikarenakan pakaian yang kasiat, ariyat, terbungkus tetapi seakan-akan tidak terbungkus. Mode-modenya itu terbungkus namun ketat. Sekarang terbungkus tapi ketat, ya terlihat bagaimana bentuk tubuh, postur tubuh. Maka apa bedanya? Dia dibungkus yang tadinya warna kulitnya putih jadi warna kulitnya biru karena pakai pakaian, tapi warnanya biru, namun postur tubuhnya terbentuk. Ini juga dari khasiat ariyat. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallahi.